kita lagi makan nasi guys, pakai pete. Yang suka pete siapa? Nanti lihat video Bunda Umi tentang kasus penipuan di Shopee ya, yang aku sebagai admin Shopee. Biar aja yang aku sebagai admin Shopee ditipu. Dia memakai aplikasi Shopee pinjam, tepatnya Shopee pinjam. Nah, awalnya gini, dia menelpon dan mengatasnamakan admin Shopee dengan menyebutkan, cerita itu aja ya, nggak usah cerita makannya, dengan menyebutkan semua data-data kita yang ada di Shopee gitu. Nah, awalnya aku nggak percaya, cuma dengan dia tahu seluruh data kita yang ada di Shopee, kita percaya dong, karena nggak mungkin kan orang lain tahu, karena itu kan sifatnya rahasia. Selain orang dalam, entah apa namanya ya, pegawai Shopee gitu, yang tahu data kita, nggak mungkin orang lain tahu. Nah, nggak kepikiran sama hacker yang ngehack akunnya kita gitu. Awalnya saya nggak percaya. Itu dia bilang, loh, kalau nggak percaya nggak mungkin kan saya mau kasih ini. Ceritanya dia menelpon saya mau ngasih cashback, dan saya dapat cashback sebesar 1.500.000 karena saya sebagai pengguna Shopee yang udah setia memakai Shopee gitu, udah lama makanya gitu kan. Terus dia menyebutkan data-data saya, semuanya ada di situ, benar semua. Ya saya kayaknya beneran. Nah, udah gitu dia mentransfer uang ke rekening. Dia bilang itu cashback akan cair ke rekening Anda. Itu rekening yang dipakai rekening yang ada di sini ya Bu, gitu kan. Iya, saya bilang. Tidak lamanya lagi itu uang 1,5 itu enggak, jumlahnya enggak 1,5, 1.400.000 sekian gitu kan. Katanya, loh, katanya 1,5 kok segini gitu kan. Yang bilang katanya ada adminnya atau apanya gitu. Udah gitu ya, terimanya segitu. Nah, udah kan, udah tambah yakin dong kita, karena ada SMS banking, karena aku kan ikut SMS banking. Langsung masuk SMS banking 1.400.000 sekian. Nah, ke rekening kita, dan itu SMS-nya itu dari Shopee gitu. Tambah yakin dong, langsung, wah ini beneran ya gitu. Awalnya kan masih ragu-ragu, dia mentransfer uang segitu, ya aku percaya gitu kan. Nggak nyadar kalau sebenarnya itu ya, sebenarnya itu dari Shopee pinjam sebenarnya, tapi sayangnya nggak nyadar kalau itu dia mengirimnya dari Shopee pinjam. Dia sudah ngehack akun saya gitu. Begitu. Terus karena dia sudah mentransfer uang 1,5, saya percaya dong. Saya maksudnya, beneran ada uang masuk gitu. Nah, terus saya bilang gini, coba ibu cek di Shopee pinjam ibu gitu kan. Nah, saya sebelumnya nggak pernah pakai Shopee pinjam. Kalau Shopee apa ya, Shopee letter, Shopee apa gitu pernah sama kayak pindah, jangan gitu. Itu pernah pakai kan. Ibu lagi buat video, jangan tuh, ini mau dimasukin ke YouTube. Jangan. Shopee letter saya memang nggak pernah pakai, nggak terlalu tahu. Nah, saya paham Shopee pinjam. Saya paham Shopee pinjam itu dari penipuan ini. Setelah ditipu baru saya paham gitu. Dia mengarahkan saya ke Shopee pinjam. Saya bilang, ngapain ke Shopee pinjam gitu kan. Saya bilang, ngapain ke Shopee pinjam, cek aja di situ. Ada nominal uang sebesar hampir 7 juta kan, hampir 7 juta, 6 juta sekian, 6 juta berapa itu ya kemarin itu. Dia bilang iya benar gitu kan, karena dia kan dia sudah lihat mungkin isinya semuanya ya, dia sudah lihat semuanya. Terus dia bilang ini, nah itu juga jadi milik ibu gitu. Loh, kaget kan. Dia bilang, maksudnya gimana ya? Dia bilang, nah ini ibu kosongkan itu
Shopee pinjam itu akan jadi milik ibu semuanya. Tapi ini kan Shopee pinjam, bukannya ini saya harus meminjam, saya bilang begitu kan. Dengan nada yang baik bu, mungkin ibu kurang paham, saya jelaskan. Nah, karena ibu terpilih sebagai orang yang mendapatkan cashback dari kami, tapi kan katanya 1,5 juta, saya ngomong gitu kan, karena awalnya nelpon dia bilang memang 1,5 juta gitu, katanya 1,5 juta. Ya itulah kelebihannya ini bu, ini keistimewaan semacam door prize yang tanpa disangka-sangka dapat tambahan lagi, karena di Shopee pinjam itu nominalnya isi segitu, itu katanya buat saya untuk bulan ini. Saya bilang, loh bukannya itu harus membayar, karena saya 100 mau minjam, saya bilang gitu kan. Tidak bu, untuk bulan ini enggak ada pembayaran apapun, 0%. Saya pakai uang ini tanpa saya membayar, saya bilang begitu kan. Iya bu, endol, simpan aja di samping piring. Iya bu, endol gitu kan. Kecuali bulan depan kan kembali normal lagi nih bu, gitu ngomongnya kan. Bulan depan saldo ini akan kembali normal lagi seperti ini, isinya juga sama gitu. Nanti kalau bulan depan ibu pakai, baru ibu terkena biaya. Tapi khusus untuk bulan ini, karena saya menghubungi ibu, dia bilang gitu kan, itu jadi milik ibu sepenuhnya tanpa ibu membayar sepeser pun gitu. Sebenarnya udah mulai ragu, tapi dengan dia meyakinkan tadi transferan 1,5 itu, ragu nggak ya, kayaknya beneran gitu kan. Terus itu disuruh mindahin ke Shopee, bukan ke Shopee, ke rekening. Disuruh kasih nol, ibu kasih nol aja, transfer ke rekeningnya ibu yang ada di sini kan gitu kan. Dia udah tahu rekening saya di situ BRI. Ya udah gitu kan, udah dari transfer tuh, udah masuk ke rekening itu, udah kayaknya gimana ya, udah masuk ke rekening saya. Soalnya agak panjang sih, karena awalnya saya nggak percaya gitu, agak panjang. Cuma singkat aja ya, maksudnya yang diingat-ingatnya aja ya, panjang banget soalnya saya nyambil kerja, nyambil menjemur baju, nyambil menjual gitu. Dia nelpon gitu, dia bilang itu sudah tugasnya dia melayani, jadi meskipun lama nggak masalah gitu. Terus itu uang langsung tidak lamanya beneran masuk ke rekening saya. Saya bilang, beneran ini uang masuk. Kan kaget kan kita, bener kayak gimana ya, aku nggak ngerti sistem Shopee pinjam gimana, tiba-tiba masuk ke rekeningku. Seneng lah kita dapat. Langsung dia nelpon gini, ibu, sebenarnya di situ kesalahan saya. Sebenarnya kalau saya biarkan itu tetap di rekening saya, itu penipu nggak akan berhasil dapat uang itu gitu kan, nggak mungkin kan, karena dia berusaha meminta nah itu nanti terakhir ya. Nah gini, awalnya dia itu cuma nipunya di Shopee. Cuma awalnya memang niatnya itu dia nipu itu ke ATM, tapi di Shopee itu dia kan udah bobol, dia udah tanpa itu mungkin dia udah bisa kayaknya nggak tahu, saya kurang paham. Nah udah gitu masuk kan ke rekening saya sebesar 6 juta sekian gitu. 6 juta sekian, kita jadi makan nih. 6 juta sekian. Dia bilang, ini beneran masuk? Dia bilang, iya bu, ya, ibu pikir ini menipu. Kalau memang kami menipu bu, ibu, enggak mungkin itu uang masuk ke rekening ibu gitu. Benar juga, mungkin karena saya terlalu bodoh atau memang terhipnotis oleh kata-katanya atau gimana ya. Iya benar juga, kalau memang dia menipu ngapain ke rekeningku kan gitu kan. Langsung gitu, tapi ibu gitu deh, caranya dia ngomong, dia halus ngomongnya, penipu yang gitu kayak dia. Tapi ibu, mohon maaf, itu uang belum bisa dipakai, bilang gitu. Itu cashback belum bisa dipakai sebelum ibu kembalikan dulu ke Shopee Pay. Nah itu uang harus dikembalikan ke Shopee Pay dulu katanya, baru bisa saya pakai. Kalau enggak semacam gimana ya, enggak resmi gitu katanya. Kalau enggak dikembalikan ke Shopee Pay itu enggak resmi, alias itu cashback enggak bisa saya dapat gitu. Saya bingung sebenarnya, dari situ saya sudah mulai bingung. Tapi dia suruh saya ke ATM kan.
Nah, ibu kirim aja lewat ATM aja biar lebih gampang gitu. Nah, saya kayaknya udah terhipnotis, cuma karena memang pas kerjaan di rumah memang lagi banyak kan, pas itu saya lagi ndak enak badan, saya libur ngajar, cuma di rumah meskipun ndak enak badan saya tetap nyambil jualan, nyambil kerjaan rumah gitu. ATM jauh dari rumah kan, suruh itu uang harus ditransfer katanya sekarang juga katanya gitu. Itu uang karena udah gitu saya mulai mikir, dia udah nyebutin ATM kan, dia udah nyebutin saya harus ke ATM. Dari situ saya sudah mulai mikir, waduh ini sepertinya penipuan gitu kan, gimana caranya saya mengalihkan. Tapi dia masih berusaha meyakinkan saya. Saya mikir cuma mungkin baru sedikit, belum merasa benar-benar ketipu gitu. Dia bilang gini, BRI Link bisa nggak? Kok saya langsung bertanya gitu kan, karena BRI Link kan ada gitu. Bisa, kalau BRI Link bisa, bilang cuma pakai kode gitu kan, pakai kode dan masukin nomor HP ibu yang ada di sini gitu kan, nomor HP ibu ini kan gitu kan. Langsung yang di telepon itu saya juga nggak ngeh, karena dia bilang kan sebagai admin Shopee dia dapat nomor di situ, dia dapat nomor HP aku di Shopee, semuanya, alamat semuanya, ID apa semua dia tahu gitu. Itu kan dia terus saya mikirnya itu uang katanya belum bisa saya pakai karena harus masuk ShopeePay dulu. Jadi saya mikir masukkan ShopeePay dulu kan, itu nggak masuk ke, kan pikirku itu dari rekeningku ke ShopeePay-ku, jadi nggak mungkin kan penipu mau ngambil itu yang dihabisin, penipu mau ngambil itu kan. Karena itu kan milikku, maksudnya masih di akunku, nggak kepikiran di hack gitu kan, nggak kepikiran. Nah, kalau memang ini dalam hatiku udah ada, kalau memang ini ditipu nggak mungkin juga dia bisa dapat gitu kan. Kan ini uang katanya cashback untuk saya dan ada di akun saya gitu kan. Ya udah, saya transfer itu uang yang katanya cashback 6 juta sekian ke BRI. Saya belum cek lagi Shopee pinjam, saya nggak cek, ya mungkin karena dia terlalu cerewet atau gimana ya, terlalu banyak bicara, maksudnya mengarahkan kita untuk tidak merasa ditipu, merasa apa gitu kan. Jadi saya petinya dicari lalat, saya nggak sempat lihat akun Shopee-nya lagi gitu, Shopee pinjamnya gitu saya nggak lihat lagi. Udah saya masukkan kan, transfer masuk ke ShopeePay. Nah, setelah masuk di ShopeePay dia gini lagi, bilang kan udah masuk buku ShopeePay ya, udah gitu kan. Baik ibu, bilang gitu, ini dadanya akan kami transfer kembali ke ATM ibu, ke rekening ibu yang BRI. Saldonya ada berapa rekeningnya ibu gitu dia ngomong. Kaget saya nggak tahu ya, saya bilang gitu, kok saldo rekeningku ditanya. Saya nggak tahu ya, soalnya rekeningku keseringan kosong. Saya bilang gitu kan, itu pun sekarang meskipun berisi itu titipan orang gitu kan, saya ngomong. Begitu, mungkin bisa ibu cek lagi ke BRI Link isi saldonya berapa gitu. Aduh, saya sudah sadar, di situ saya sudah sadar dia menipu. Karena yang namanya mereka ingin tahu tentang rekening, si rekening itu kan berarti itu udah nggak bener kan, karena awalnya dia nelpon juga bilang gitu, jangan ngasih gitu, jangan ngasih pin ke orang lain ya bu, jangan ngasih nomor rekening ya bu gitu, awalnya dia nelpon gitu. Makanya itu saya ikuti, saya percaya waktu dia ngasih cashback itu karena begitu bahasanya. Terus tiba-tiba kok bahasanya langsung gitu lagi, bahasanya langsung bilang gitu, aduh saya lupa ya, atau bisa kami bantu gitu, kami bantu dari sini, nomor ATM di belakang kartunya, nomor di belakang kartu ATM bisa disebutin. Semakin saya ngerasa dong itu pasti penipu gitu, langsung waduh, ATM-nya nggak ada nih. Niatnya saya itu mau berbohong karena saya mulai sadar saya ditipu, tapi saya nggak sadar kalau ShopeePay itu udah diambil. Ini saya merasa dia akan menipu saya lewat rekening gitu. Saya nggak, sama sekali nggak kepikiran saya sudah ditipu di Shopee. Terus dia ini penipu udah dapatkan itu Shopee pinjam, dia itu ingin mendapatkan lagi dari saldo rekening dan saldo OVO. Nah sekarang rekening dulu ya, karena yang OVO itu terakhir.
rekening yang minta itu. Saya bilang waduh, ini udah nggak ada, niatnya saya bilang dibawa gitu kan, dibawa ATM saya nggak ada. Loh tadi ibu kan ke BRI Link bu. Dia tahu BRI Link bu pasti memakai ATM untuk transfer, kan itu transfer dari rekening ibu gitu. Pinter memang itu. Oh iya lupa maksud saya. Saya bilang lagi, oh iya lupa, dia udah mulai kelihatan tuh jiwa penipunya di situ. Oh ya saya lupa, saya ini lagi menjual di depan pak, ATM saya tadi udah simpan ke belakang. Saya bilang di rumah belakang, saya lagi menjual. Saya bilang gitu kan. Oh bisa ibu ambil gitu. Oh iya gitu kan. Bagaimana caranya saya mau berusaha mengalihkan orang ini biar ini orang berhenti gitu kan. Saya nggak berniat waktu itu, saya nggak kepikiran mau langsung matiin aja gitu kan. Saya sama sih tahu selahnya ini orang apa sih tujuannya gitu, apa sih tujuannya sampai nanya rekening, karena dia kan itu dari Shopee itu menuju ke rekening terakhir, belum terakhir sih, masih ada OVO lagi. Itu panjang ya. Udah gitu saya ambil. Saya bilang nomornya yang ya, dia bilang nomor 5 ada 7 angka di belakang kartu. Itu kan dirahasiakan, nggak boleh. Tak bilang nggak ada di sini 7 angka. Saya bilang kan, padahal saya udah tahu, udah lihat, nggak ada di sini 7 angka. Dia bilang begitu. Ada bu, dia bilang gitu, ada di sana 7 angka. Oh mungkin karena kartu ATM saya lagi buluk kali ya, sering dikantongin jadi dia pudar-pudar gitu. Oh pudar, oh jadi nggak kelihatan angkanya ya. Aku bilang enggak, padahal masih jelas, kartu ATM masih baru. Kalau gitu difotoin aja. Ya ampun ya Tuhan, dia minta difotoin. Nah semakin saya sadar ini penipu betul, minta difotoin. Setelah diminta difotoin itu, saya nggak mau. Oh ternyata OVO duluan dari ini, maaf. Tadi saya mau ceritakan tentang OVO juga, penipuan di OVO, cuma nanti bikin video yang lainnya lagi deh. Ini udah terakhir soalnya tadi dari Shopee ke BRI itu udah terakhir. Nah aku udah sadar banget penipu ini udah mau ngambil isi rekeningku. Nah dan aku di situ berusaha mematikan teleponnya, matikan dia nelpon dulu sampai berapa panggilan dia menelpon terus. Saya berusaha memindahkan, mungkin bodohnya saya berpikir karena dia udah tahu apa ya, bukan, dia udah tahu ID nik KTP kan dia udah nyebutin di situ di Shopee dia sudah nyebutin terus dia sudah sebutin pin Shopee Pay gitu kan. Takutnya dia mikir sama semuanya ini kayaknya pinnya gitu, takutnya dia tahu semuanya. Saya lagi panik, saya berusaha ngisi saldo pulsa ya. Maaf ya tadi kepotong karena ada orang belanja. Gitu. Ya apa namanya, panggilannya banyak banget kan, manggil nelpon terus. Saya lagi panik berusaha karena SMS banking itu kan memerlukan, sekarang SMS banking agak mahal ya, banyak perlu pulsa. Saya mengisi pulsa karena saldo saya habis, saldo pulsa maksudnya habis. Saya mau memindahkan isi rekening yang ada di BRI, takutnya dibobol juga gitu kan. Langsung saya lagi berusaha memindahkan ke rekening yang lain lewat mobile banking. Dia nelponin melulu terus. Pokoknya saya sudah berusaha, sudah tahu kalau itu penipu. Setelah saya merasa rekening saya sudah terpindahkan, sudah saldonya sisa saldo yang harus diisi sekitar 50.000, itu kan nggak boleh ditarik. Udah saya merasa lebih lega di situ. Udah dia tidak akan bisa nipu gitu. Nah setelah itu saya sudah tidak merespon sampai banyak kali dia menelpon, dia udah nggak nelpon lagi. Saya kembali tuh ke akun Shopee saya, cek kan Shopee Pay yang dia masukkan, yang dimasukkan tadi saya cek isinya udah ndol. Di Shopee pinjam pun kelihatan limit pembayaran yang harus saya bayar selama 2 bulan 3.700.000 sekian. Jadi saya sudah berhutang. Mulailah saya merasa ya ampun, benar-benar itu yang nelpon berarti beneran penipu. Dan bukan hanya dia niat menipu di Shopee, dia ingin ngambil isi rekeningku juga, seperti itu.
Langsung pusinglah saya melapor ke Shopee, saya email. Pertama saya menelpon, kalau ada telepon yang call centernya itu cuma sistem kayaknya ya, sistem yang menjawab, jadi kurang nyambung. Saya chat, saya berusaha email, saya chat di WA, itu pun sistem semua yang jawab, jadi nggak nyambung bahasanya. Nah, saya email yang tentang Shopee Letter, Shopee pinjam dan lain-lain tentang Shopee itu, saya email bahwa akun saya dihack. Nah, dia bilang kronologinya gimana, tak bilang apakah kamu ngasih pin atau apa. Saya bilang enggak ngasih pin, enggak ngasih apa. Dia udah tahu memang gitu kan. Cuma saya dirugikan di sini. Dia bilang langsung dirugikan di sini karena saya meminjam tapi bukan saya yang melakukannya. Saya screenshot lah itu karena dia udah mengambil itu uang, dikirim ke akunnya dia. Entah gimana, kenapa bisa ya itu uang itu dikirim ke akunnya dia gitu. Ada akunnya kok, ada akunnya, nanti aku pasang di situ akunnya dia yang mengambil gitu. Dia pindahkan ke akunnya dia gitu. Saya mengadu itu, dia bilang oh baik ibu gitu kan. Kalau di situ dijawab secara baik. Cuma penyelesaiannya untuk uang yang sudah keluar dia nggak bisa bantu, karena itu uang sudah real keluar dari aplikasi saya, pemilik akun gitu. Jadi dia nggak akan bisa bantu mengembalikan uang itu gitu. Dia cuma bisa bantu membekukan akun saya, akun Shopee saya, biar tidak disalahgunakan lagi. Tunggu jawabannya setelah 3 hari gitu kan, 3 hari. Nah sekarang udah hari ke-5, itu pun nggak ada jawaban. Saya bilang saya udah melapor ke polisi, saya tunggu juga jawaban dari Shopee bagaimana, kenapa bisa akun saya seperti ini. Belum ada jawaban, sampai sekarang nggak ada jawaban, dan akun saya juga masih tetap dibekukan. Akun saya belum bisa dipakai, entahlah bagaimana ceritanya nanti ya, nggak tahu kelanjutannya. Yang penting seperti itu, saya melapor ke polisi dan polisi bilang ya, cuma bilang ya ini kasusnya penipuan online. Dia juga nggak tahu, berarti dia itu orangnya hebat bisa membobol akunnya Shopee gitu, bilangnya gitu ya. Saya orang awam, nggak terlalu paham ya teknologi, cuma bisa tarik nafas. Nah, dan nantikan untuk bulan depan pembayaran itu pastikan menagih gitu. Kita jalani, kata Pak Polisi nggak usah, karena bukan kita yang melakukannya, kenapa kita harus membayar gitu kan. Semoga aman-aman aja. Dan mungkin maksud dari pembuatan video ini, setelah saya cerita kronologinya, besok-besok mengalami hal yang sama, meskipun dia menyebutin data kita di akun, di aplikasi secara benar, harusnya itu rahasia yang ditahu oleh orang dalam, tapi ternyata bocor, itu dihack akun Anda. Seperti itu, biar nggak kejadian seperti ini lagi, biar nggak ngalamin juga ya seperti saya gitu. Itu maksud dari saya membuat video ini gitu. Jadi meskipun udah lama pakai itu Shopee, nggak kepikiran kan akan kena ketipu seperti ini. Itu aplikasi juga kayaknya aplikasi baru, Shopee pinjamnya, saya juga nggak kepikiran seperti itu. Jadi hal-hal yang mungkin tidak kita pikirkan, tidak kita sangka-sangka bisa aja terjadi. Jadi kita harus tetap waspada seperti itu. Terima kasih yang udah menonton video ini, terima kasih yang udah nyimak dari awal sampai akhir video ini. Kita berbagi pengalaman untuk kita tidak terjadi kesalahan seperti ini ke depannya ya. Semoga ini juga terjadi kesalahan terakhir pada saya, pada penipu itu. Semoga disadarkan caranya dia. Kita mencari uang 100.000 itu susah. Dia dengan mudahnya ngambil uang jutaan rupiah hanya dengan nelpon orang. Semoga cepat sadar. Makasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam. Jangan lupa di subscribe ya, jika ada hal-hal yang positif untuk dibagikan, untuk berbagi, saling berbagi info, bisa dapat notifikasinya dari channelnya Bunda Umi. Terima kasih.